kita kembali lagi ke Mazmur 140. Mazmur 139. Saudara kalau baca di dalam ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara terkasih, ayat 14 ini dikatakan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan bagaimana kejadian ini dahsyat dan ajaib dan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ini bisa terjadi kalau ayat 23 ada dalam kehidupan kita. Kita membiarkan Tuhan membongkar semua dalam kehidupan kita. Yang di jiwa kita. Saudara, izinkan Tuhan membongkar semuanya. Yang dimana lahir bukan karena benih yang Tuhan tanam dan itu bertumbuh. Tetapi ada benih-benih warisan-warisan orang tua, warisan-warisan leluhur yang harus dibereskan. Saudara terkasih, sebab itu pemazmur mengatakan ayat 23, selidiki aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, yang tadi ujikan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara, sesungguhnya lagu ini adalah lagu cinta dan kesejatian. Saudara coba pikirkan dari lirik awal sampai terakhir. Gak ada bicara tentang kesenangannya, gak ada bicara tentang keuntungannya, dan tidak bicara tentang janji Tuhan loh. Kalau gak percaya, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagu ini adalah bisa dikategorikan lagu hamba yang tahu diri. Kenapa endingnya dia mau berjuang? Kenapa di awalnya dia bilang Tuhan selidiki aku? Karena di pertengahannya dikatakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ini saudara, karena kebaikan Tuhan gak pernah habis dalam kehidupan kita. Sehingga kita memutuskan untuk apa? Punya sebuah keputusan, sebuah komitmen. Aku mau Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih berkenan sebagai hamba-Mu. Dan setia sampai akhir. Nah saudara terkasih, apa arti selidiki aku ya Allah? Kenali hatiku. Saudara, yang namanya menyelidiki itu bukan sekedar lihat. Kalau saudara seorang ahli kesehatan atau dokter yang menangani atau profesor yang meneliti sebuah bakteri, dia pakai alat untuk apa? Meneliti bakteri itu saudara, dengan apa? Sangat teliti dengan alat tertentu. Bahkan saudara dokter spesial, kalau dia mau tahu seorang pasien ada penyakit dalam, dia pakai alat sesuatu untuk menerobos.
Nah, saudara terkasih, bicara selidiki bukan cuma kamu begini, kamu begitu. Enggak cukup. Semua dibedah. Makanya sakit. Nah, saudara terkasih, pemazmur ini sangat luar biasa. Dia berani menyatakan, selidiki aku Tuhan. Saudara, jarang sekali orang berkata, Tuhan, bedah ini yang ada di hidupku. Semuanya borok-borok. Kalau ada yang terselubung, Tuhan bedah. Sekarang saya tanya, ada nggak berani saudara ngomong seperti itu sama Tuhan? Karena itu akan dikoyakkan semua. Dan itu pasti sakit. Kenapa pemazmur berani menyatakan seperti itu? Karena dia sungguh-sungguh ingin meletakkan segalanya, total hidupnya di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan. Jadi dia nggak tanggung-tanggung saudara. Dia letakkan semua, silakan Tuhan bedah hidupku ini dari A sampai Z. Kalau ada yang nggak benar, congkel Tuhan. Sekali lagi, selidiki, bicara tentang yang diamati sampai ibarat orang sel-sel dalam tubuhnya. Seberapa dosa mengarak, seberapa ikatan itu menekan sampai di kedalaman jiwa, dan berapa kuat akarnya. Ini makanya, saudara kata, kenali hatiku. Selidiki hidupku, kenali hatiku. Apa yang menjadi perbedaan saudara? Selidiki aku. Selidiki aku tuh semuanya. Tapi bicara hati ini bicara sumber. Ya, sumber. Kenapa segala kotoran, segala akar kejahatan itu saudara. Kan pintunya dari hati. Nah ini yang akan dijebol saudara. Artinya dia akan berkata begini, Tuhan aku siap dilucuti hatiku. Hatiku ini siap dibedah, dilukai kalau ada hal-hal yang terinfeksi. Supaya apa? Hatiku bersih, hatiku murni. Bahkan dikatakan ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Tadi bicara di hati. Dan saudara setelah hati dibersihkan saudara, itu diuji lagi. Makanya saudara, kalau kita ini punya pertobatan, itu pasti ada level-level pertobatan. Jangan gini, saudara di level pertama mungkin saudara misalkan kelemahannya di uang gitu ya. Pelit banget. Oke, level 1 kamu lulus, sudah enggak pelit. Mulai apa? Persembahan udah enggak 2.000 lagi. Naik 5.000 lumayan. Naik 10.000, puji Tuhan. Naik jadi 25.000, oh terima kasih Tuhan. Terus apakah kau sudah merasa aku selesai? Belum. Mau next level. Kalau dulu kau anggap 25.000 itu besar. Tuhan mau naikkan next level. Mulai nak 50.000, 100.000. Begitu naik 50.000, 100.000. Ya wes gak apa-apa Tuhan. Ambil nafas rodok panjang. Gajiku cuma 3 juta. Belum transport dan bla bla bla. Tuhan. Rodok getar-getar gitu saudara. Lulus. Tapi angkane mek 64. Loh kurang cukup toh kata Tuhan. Ya wis tambahi nafasnya agak lega dikit ben 65 gitu saudara. Apakah selesai sampai di situ saudara? Belum. Tapi dia 65 sudah bangga. Kalau dulu aku memberi gitu berat, sekarang kecil. Satu kali diuji saudara. Kan dia udah merasa level 2 nih. Level 2 berapa? 50.000, 100.000.
Ini duanya arek TK loh saudara. Atau SD lah saudara ya. Nah, saudara terkasih, begitu dia merasa bangga, ujian datang. Ya, ujian datang. Nah, gimana cara datangnya saudara? Tiba-tiba kebutuhan dia tuh menggunung. Loh, bukan gak cukup saudara, malah minus. Karena tiba-tiba, saudara, tiba-tiba apa? Misalkan teman minta sumbangan, ya. Keluarga datang, tolong traktir aku dong, masa aku jauh-jauh datang gak di ini. Oke, terus tiba-tiba aku kayaknya perlu beli sepatu karena sepatuku sudah menyanyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan tiba-tiba begitu ke gereja, ada tantangan persembahan. Senep maneh saudara. Ini Tuhan timingnya nggak tepat ini. Terus mulai saudara. Loh kalau tahu gini Tuhan, kemarin-kemarin aku ya memberkati orang. Aku ngomel saudara. Terus saudara kasih ketika Tuhan bilang, kamu itu ya cinta Allah. Loh aku ini sudah lepas loh Tuhan, sudah lepas. Belum. Baru dikit. Sama ketika kau merasa mengampuni. Aku kemarin sudah tak ampuni Tuhan, 7 kali Tuhan, dalam 7 hari. Loh kok dalam hari ke-20 kumat lagi. Gak bisa Tuhan. Orang itu ya ada batas limitnya Tuhan. Begitu saudara. Saudara ya, ketika engkau merasa sudah 1 kali kau diuji lagi. Apakah benar kemarin kamu sudah merdeka? Suami istri, wis gak gondok-gondokan lagi. Wis dapat piala kok. Begitu gondok ingin piala ini, wis gak usah gondok lagi. Isin piala nih. Hati-hati, ini bukan pertobatan. Tapi karena apa saudara? Hah? Kepepet. Kepepet ambil hadiah ini loh. Iki kok menghantui, ngerti aku gak ngene-ngenean wis gak apa-apa wis. Ya, makanya saya bilang yang dapat penghargaan jangan tanggung jawab. Walaupun dapat piring juga. Piring ini mengingatkan aku. Makan ojo berlebihan. Penguasaan diri. Artinya saudara terkasih. Ketika kau diuji. Apakah kembali hatimu murni seperti sedia kala. Atau karena cuma kewajiban, tanggung jawab. Gak enak, sungkan. Cuma karena label takut Tuhan. Tapi hatimu gak takut sama sekali. Bisa enggak saudara bilang takut Tuhan tapi hatimu enggak takut? Bisa. Itu saudara. Bisa kambuh. Apapun dalam hidup ini kalau kita enggak benar-benar menjaga. Bahkan punya statement mencintai, didikan dan kesejatian. 1 kali bisa kambuh saudara. Saya ini beberapa hari yang lalu saudara. Saya pikir saya wis enggak kesel. Saya pikir saya udah enggak marah gitu loh. Ya udahlah. Namanya juga belum dewasa, udahlah sudah gak apa-apa mengampuni. Saudara. Nah, ternyata saudara, pas saya itu lagi di jemuran, lagi jemur-jemur baju, saudara. Tiba-tiba ada yang ngomel di jiwa saya. Gini nih, sabatikal kok ngurusi kerjaan tok ae. Memang kok, satu itu brengsek sekali. Tiba-tiba saya lihat diri saya tuh ngomel. Jiwa saya. Loh. Ini kok toyo lagi kok ngomel toh. Terus Roh Kudus bilang gini, mesem. Ternyata ya sih ada bakteri-bakteri yang tersembunyi. Iya ya Tuhan ya. Astagfirullahaladzim. Saya pikir saya sudah sabar, sudah ikhlas. Ternyata. Saudara, kadang-kadang ada yang menyusup mampir. Saudara. Ketika jiwamu mulai mengeluh dan ngomel, seperti Ngungu tadi bilang, Lestari bilang, jangan ditengking, biarin saja lihatan. Apa sih? Ngomel apa sih? Walaupun enggak cuma, ya biasa gitu. Coba gini nih, kan mengganggu jam doa, jam keintiman. Halah, sok rohani. Kadang-kadang seperti itu loh manusia saudara ya.
Gini nih aku kan terganggu, mau doa nggak bisa, baca firman nggak bisa. Tapi Bu Indah aku dimarahi. Gimana? Kerjaan nggak mari-mari. Bapak ya gitu Pak, pembantu po. Oh. Coba pembantu, nanti ngetipnya pembantu aku jatuh. Saudara, kadang-kadang kita ini ya, sok-sok apa? Sok-sok apa saudara? Rohani. Saya langsung gini loh, ya ampun Tuhan. Ternyata ada virus mampir saya nggak sadar. Nah Tuhan bilang gini, kok bisa kebobolan di sabatikal? Langsung gini, kok bisa ya Tuhan? Terus saya bilang, saya manusia biasa. Ya iyalah manusia biasa. Artinya gini saudara, ketika kita itu jadi orang yang lengah. Lengah atau apa? Enggak berjaga-jaga. Misalkan dalam kondisi yang capek gitu saudara. Terus kita itu jadi orang yang tidak mengebaskan gitu saudara ya. Nah itu virus, kita biarkan. Nah saudara ketika kita biarkan dan dia merasa dia masuk dan kita membiarkan. Nah nanti dia akan apa? Bermanifestasi. Puji Tuhannya gini saudara, puji Tuhannya begitu dia ngomel. Langsung Roh Kudus bilang gini, loh ada ngomel. Oh iya tuh Yoliki kok di sini ya, saya bilang gitu. Nah saya bilang sama jiwa gini, sama jiwa saya. Iyalah ternyata kamu ini Yosik belum ikhlas ta. Ternyata kamu ini cemek di permukaan tok ta. Ya ampun, aduh wis ya, enggak apa-apa. Itu loh cuma segitu aja, sudah oke selesai ya, berhenti ya selesai. Sehingga apa? Ketika saya memberikan pengertian kepada jiwa saya, kayak saudara misalkan, ketemu orang, pepet, opo sih? Ya kan ada, biar ngomel, sampai dia puas. Sudah, gini ya, kamu itu loh, kan sudah dewasa rohani, kan dapat piala, kan janjinya nggak boleh ngambek-ngambekan, nggak boleh malas. Lawang itu loh, kasih pengertian dengan kasih dan roh hikmat Tuhan. Nanti jiwamu yang begitu-begitu pergi selesai. Jangan ditengking, kecuali roh kenajisan. Oh, roh kenajisan datang. Biar mau ngapain. Oh enggak saudara. Roh kenajisan terkecuali saudara. Enggak boleh ya. Kalau yang roh kemarahan, kecewa, luka, apa. Boleh saudara apa sih apa. Tapi kalau roh kenajisan sama roh ngerasani gosip. Mosok mau gosip nih. Biar mulutku mau kemana. Ya enggak saudara. Stop cut. Harus bisa membedakan mana yang dikat, mana yang dibiarin. Untuk apa? Diluruskan. Nah kembali lagi saudara, tentang menyelidiki hati. Kita jangan merasa bahwa kita ini sudah apa? Oke. Tapi juga jangan GR. Jadi bagaimana? Ya berjaga-jaga saudara, tetap rendah hati. Misalkan kita sudah next level kesabarannya, belum tentu kita sudah oke 100%. Kadang-kadang ketika diuji bisa kambuh. Contohnya saya sendiri. Saya merasa wes ngalah, wes sopo ya sudahlah. Nggak marah. Ternyata di dalam saya ada kompor saudara. Lah saudara. Untung nggak ada api nih, ono minyak itu. Nggak ada api ini meledak. Artinya kadang-kadang kita bisa kesusupan saudara, bukan kesurupan. Kalau kesusupan dibiarin jadi kesurupan saudara ya. Jadi jangan biarkan kesusupan menjadi kesurupan. Artinya kalau ladeni sampai yoyo terbawa, jangan. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, kalau engkau ingin menjadi pribadi yang hidup mengalami dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, salah satunya adalah berani membedah di jiwamu. Tuhan selidiki, aku ini sing brengsek nih mana sih Tuhan? Aku ini punya berhala apa? Aku ini punya ikatan apa yang buat aku ini susah dengan Tuhan? Minta Tuhan bukakan, singkapkan. Dan biasanya kalau Tuhan bukakan, singkapkan melalui apa? Peristiwa. Terus saudara ketika saudara melalui peristiwa, saudara nggak sadar, akhirnya saudara menangkapnya dengan emosi. Roh Kudus bilang, tadi katanya kau mau disingkapkan,
kau mau dibongkar, kau mau diselidiki. Lah ini indikasi di dalammu tuh seperti ini. Gak suabaran, ngomel, gaspol. Terus apa? Buantah. Tapi kan firman Tuhan, lo pakai firman Tuhan lagi kurang ajari saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mari hari-hari ini sadar kita sedang dibersihkan, dimurnikan, dibentuk Tuhan. Ya, jangan halangi, jangan batasi Tuhan bekerja hari-hari ini. Karena Dia sedang membawa kita ke ranah apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Tapi di dalamnya juga harus dahsyat dulu saudara. Ya, kalau di dalamnya tidak dahsyat enggak bisa. Biarkan Tuhan mengerjakan, membongkar semua yang di dalam jiwamu yang bahkan kau tidak sadar. Bahkan ada memori sampah. Bahkan yang pahit itu sedang apa? Mengarak di bawah alam sadarmu. Itu Tuhan juga mau apa? Cabut semua. Makanya dikatakan, kenalilah pikiranku. Kenali hatiku, kenali pikiranku. Karena apa? Pikiran dan hati seringkali kerjasama saudara. Nah, saudara terkasih, bicara ujilah aku, ya seperti yang tadi saya bilang. Kalau kita merasa, oh saya sudah di level ini, tiba-tiba ketika Tuhan uji kita jatuh lagi, berarti apa? Itu tandanya kita mulai luntur. Saudara ngerti nggak luntur? Luntur ngerti ya? Nah, jadi gini, kita nggak bisa berpatokan, saya udah setia, memang absenmu nggak pernah bolong. Kowe datang selalu yang pertama, nyembah oke. Ntar dulu, dokter pakai alatnya, tak lihat di jantungmu, di hatimu, iki kosong apa bolong. Dalamnya hati siapa tahu. Kalau engkau cuma sekedar ceklok datang, hati-hati saudara. Selalu melihat yang di dalam kita. Pada saat kita beribadah, pada saat kita melayani, pada saat kita menyembah, di dalam ini terkonekting enggak? Ada kehidupan enggak? Atau cuma nyanyi yang keluar dari mulut tapi hatimu kau biarkan padam, kosong dan melompong. Ini harus hidup. Kalau ini tidak dibiasakan hidup, ini terus akhirnya tanpa sadar, kematian demi kematian kau biarkan tanpa kau sadar, aku hidup di dalam kepalsuan. Engkau enggak tahan, engkau enggak kuat. Karena apa? Sesungguhnya yang hadir hanya apa? Fisikmu, tapi jiwa dan rohmu tidak pernah hadir. Karena apa? Mati, minimal tertidur. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana supaya kita jadi orang yang terjaga? Bagaimana kita bisa jadi orang yang terus bisa mempertahankan next level demi next level. Memang di atas semuanya kita harus bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua kita bagaimana kita menjagai hati kita. Yang ketiga bagaimana kita terus punya kesadaran untuk membiarkan Tuhan membereskan, menyelidiki. Bahkan terus mengajari kita. Saudara, jadilah orang yang mau diajar sama Tuhan. Ketika dikatakan kenalilah pikiran-pikiranku. Karena pikiran ini tempat alam, tempat di mana terjun bebas semua saudara. Alam yang terbuka itu di pikiran. Ini begitu liar, ini begitu bebas. Dan seringkali saudara, pikiran-pikiran ini tidak bisa kita kendalikan. Nah saudara terkasih, kenali pikiranku. Pikiranku ini kemana Tuhan? Adakah waktu aku ibadah, gak usah ngomong ibadah teruslah saudara ya. Adakah ketika aku ini ngobrol dengan seseorang, aku ini cuma apa, istilah orang itu, orang Jawa bilang abang-abang lambe, oh iya ngomong. Tapi pikiran gini, gak minggat-minggat orang ini, sedang pikiran, minggiro, nang nyingkrio. Dalam hati bergulat seperti itu saudara. Pikiran, kakek kesuana gak tahan aku sama orang ini. Tapi mulutnya gini, pikiran nih, kapan nang minggat orang iki yo? Saudara terkasih, ketika kau membiarkan salah satu di jiwamu tidak selaras dengan semuanya, salah satu menyimpang, itu membuat apa saudara? Engkau
tiba-tiba kemasukan virus. Misal contoh, kalau ada orang datang, Bu Winda gimana? Saya lagi enek gitu saudara. Saya enek tuh capek dalam segala hal. Oh iya, shalom Bu. Sini cepat duduk. Sini duduk. Tapi hati saya, wis nang mari nang wis gitu saudara. Nah ini saudara konslet. Pasti konslet. Nggak bisa bilang ini. Tapi aku melayani kok Tuhan. Nggak, konslet itu saudara. Atau saudara, saya tetap dengar, oh ya jadi ibu gini, tapi hati dan pikiran saya gini. Wis toh ya, nang mari, pemane, jok kakek, saudara. Itu saudara. Ketika engkau berbicara, melayani atau lakukan apapun ini tidak selaras, ini konslet satu atau pikiranmu atau hatimu atau apapun, itu celah. Yuk biasakan, segala sesuatu itu selaras. Semuanya selaras, seluruh panca indera kita selaras, jiwa kita selaras, mulut kita selaras, semua selaras dengan apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan sesuai dengan Larasati Kusuma. Biar nggak tegang saudara. Benar-benar nama saya itu memotivasi saya, kalau saya nggak lurus, nggak kenceng, wah ini sudah pelencengan. Bapak Ibu terkasih, kenali pikiranku, yuk belajar. Bisa nggak kita kendalikan pikiran? Bisa. Dan saudara terkasih, kalau kita tidak membiasakan kendalikan pikiran, kita akan kebobolan terus loh saudara. Ya, belajar kendalikan pikiran. Pikiran seperti tadi jiwa, seperti hati. Mau kemana? Dilihat. Ketika pikiran kita sudah mulai hal-hal yang negatif, misalkan ya, percumalah bla 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 bla. Apa sih? Saudara, mata batin kita, hati kita, nurani kita yang paling dalam, sebetulnya itu nggak bisa dikamiri. Dia tetap saudara, bisa menjadi yang menetrali untuk menasehati. Coba kalau nggak percaya, kamu melakukan dosa, dagingmu begitu kuat. Biar bagaimanapun nuranimu yang paling dalam, bicara nggak? Kasih sinyal nggak? Ya itu makanya. Itu nurani yang ilahi. Makanya ditambah dikasih Roh Kudus, sebetulnya sinyalnya kuat saking ndablek dagingmu itu. Ojo garu-garu. Jadi saudara terkasih, nurani kita yang paling dalam, dialah di mana ditambah Roh Kudus selalu menjadi penasehat ajaib. Ngototnya kita, bahkan kita bungkus dengan segala kain cantik kerohanian. Nurani kita bilang, wis toh, ojo suka palsu ya, yang asli saja. Tapi daging kita bilang, gak masalah, semuanya baik-baik saja. Orang tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Nah, Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini intinya, mari benahi seluruh kehidupanmu, tubuh jiwa rohmu harus selaras, seirama dengan apa yang Tuhan mau. Kau perbuat, kau lakukan, kau pikirkan, kau perkatakan semuanya. Belajar menyelaraskan yang di jiwa, yang di roh, bahkan taklukkan yang di daging. Maka dengan begitu saudara, engkau akan mengalami namanya biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu, curahkanlah Roh Kudusmu memenuhi hatiku. Di mana kau bergerak, di mana kau ada, dimanapun bahkan kau duduk di tempat yang paling tersembunyi, tiang awan, tiang api menyinari, menyertai, melingkupi hidupmu. Kenapa? Karena seluruh yang di dalam tubuh jiwa rohmu ini kau selaraskan dengan kebenaran Tuhan. Ada beban, ada masalah, ada. Ada tekanan, ada. Ada pergumulan, ada. Tetapi ketika kau belajar menjelaskan semuanya, damai sejahtera Tuhan akan menyertaimu, memberikan kau kekuatan, penghiburan, pengertian, bahkan apa? Roh keperkasaan.
Nah saudara terkasih, dengan demikian secara tidak langsung kejadianmu akan dahsyat dan ajaib. Kok bisa? Karena apa? Engkau sedang membangun manusia rohmu yang ilahi sedang bermanifestasi sekalipun engkau tidak menyadarinya. Kenapa? Sekali lagi karena kau menyelaraskan semua di dalammu yang ilahi, yang benar, yang dari Tuhan. Yuk belajar untuk tidak memecah-mecah seluruh organ tubuh kita, seluruh panca indera kita, belajar untuk menyelaraskan apapun itu. Coba saudara praktek. Ketika misalkan hatimu berkata, yuk ampuni, pikiranmu masih enggak terima. Yuk selaras, baris. Ngantri, saudara. Coba belajar ramah dengan jiwamu. Ojo gini, wes toh, sabar. Gak sabar saudara pasti. Tambah bu bentak, tambah sabar. Coba kau lembut saja. Wes toh jiwaku, sabar ya. Misalkan matamu melihat barang yang branded, udah lama gak beli. Matamu tiba-tiba mau jatuh. Bilang sama hatimu, Sherly sabar. Nanti indah pada waktunya. Oke? Langsung matamu berdamai. Ya sudah. Katanya dia, kapan aku beli branded lagi Tuhan? Kayaknya aku ini bernostalgia. Sudah lama puasa. Saudara yang terkasih, apapun itu di dalam hidupmu, setiap hari belajar menyelaraskan terapi keselarasan tubuh, jiwa, dan roh. Nanti lihat kejadianmu dahsyat dan ajaib. Tiba-tiba kau banyak diubahkan Tuhan. Tiba-tiba kau jadi orang yang sabar, benar-benar sabar sampai kedalaman hatimu. Tiba-tiba kau jadi orang yang murah hati sampai kedalaman hatimu. Semua sampai menembus di kedalaman hatimu sehingga kau punya pengertian-pengertian yang baru. Engkau punya keperkasaan, bahkan kau bisa dengan sangat mudah melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, membedah, membenahi, membentuk, bahkan mempercantik di hatimu. Dan kau berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun ada air mata, kau katakan terima kasih Tuhan buat semua yang kau ukir dalam kehidupanku. Dan kau akan tahu bahwa engkau adalah mempelai-mempelai yang dipersiapkan Tuhan. Pemenang-pemenang yang dipersiapkan Tuhan. Amin saudara terkasih. Kalau tadi Lestari menceritakan bagaimana proses kehidupannya. Saya percaya kalau dia tidak dicintai Tuhan. Kalau Tuhan tidak jatuh cinta sekonyong kodor sama Lestari. Emang cuman kue? Emang cuma lo manusia gendut yang kucintai? Aku bisa cari yang lain. Tapi karena dia dicintai Tuhan, bukan Lestari memburu Tuhan, Tuhan memburu Lestari. Saya bilang kok istimewa banget ya. Satu kali saya pernah ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang buat kau mencintai itu si Lestari? Langsing juga enggak. Tinggi juga, ya cukupan. Gua enggak bilang pendek loh saudara. Jadi apa sih Tuhan? Istimewanya Lestari. Tuhan balik tanya sama saya. Apa istimewanya Maria Resela atau Elisa yang krempeng itu sudah hitam krempeng? Karena dia anakku. Iya sama. Dia juga anakku. Kalau dia masih kecil. Kalau dia mulai bertumbuh, dia sahabatku. Dia dewasa, dia kekasihku. Lebih dewasa lagi, dia mempelaiku. Nah kalau Tuhan sudah memutuskan sebuah kejatuh cintaannya. Akhirnya saya bilang gini, ya sudah Tuhan, yuk sepakat berjalan. Saya nyanyi, ku tak akan menyerah sambil saya lihat pandang wajahnya Lestari. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah pada waktunya Tuhan. Hatiku percaya dia wanita hebat.
Saya iki hampir-hampir nggak pernah ngelem anak dewi, saudara. Anak yang orang, terus yang tak lem terus, saudara. Satu kali saya bilang, Tuhan, nggak pernah ngelem anakku, sudah cukup. Itu bagianku, kata Tuhan. Ya wis. Saya terkasih dalam nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah mencintai seseorang, dia akan tunggu, dia akan sabar. Sampai sudah jedok. Nah, ini jedok, saudara. Nggak enak loh nunggu jedok, saudara. Pernah enggak ngenteni jedok? Hah, pernah enggak? Kok munafik apa sih? Ya gitu po, langsung to the point. Saudara, ayo. Saya punya prinsip gini, jangan tunggu jedok lah, enggak enak, sakit kabeh. Kalau kita lagi baik-baik, dijaga. Kalau kita lagi dipecut Tuhan, jangan sampai dipecut. Oke Tuhan, percayalah Tuhan tuh enggak akan mencambuk sebelum dia kasih warning sama kita. Percayalah saudara, ada warning, ada peringatan, ada signal, ada alarm di hati kita. Itu ikuti. Jangan saudara gini, pasang alarm, nanti bangun doa pagi, pasang alarm. Begitu terot, alarmnya dimatiin, tidur lagi saudara. Ini banyak orang seperti ini. Pasang alarm, sing bangun tetanggane. Sing ngamuk yo tetanggane. Kalau kau ya alarm yang jasmani aja kau nggak bangun, gimana alarm di jiwamu, di hatimu? Pret. Belajar alarm yang di fisik, yes gitu saudara. Pasti di hatimu akan lebih yes. Ojo masang alarm gunanya memberbeki tetangga. Ya, dulu ya saudara, di tempat saya itu kan banyak anak-anak YouTube gitu. Udah pasang alarm bukan untuk doa, untuk sekolah. Masa saudara dari kamarnya dia sampai kamar saya itu banter, gak bangun. Saya lama-lama ini aduh, langsung saya bilang, alarm. Apa mami? Alarm yang mana? Loh, sampai alarm yang mana saudara? Oh my God. Waduh. Saudara terkasih, sebetulnya ya itu bukan perkara ringan, itu perkara besar. Kalau yang jasmani aja kok nggak bisa dengar, yang di roh gimana? Nah harus punya ketakutan seperti, lah yo alarm buantering ini aku ra krungu. Lah bagaimana suara Tuhan yang di dalam hati yang paling dalam, tambah apa? Tuli. Jangan mau. Oh enggak, aku enggak mau. Aku enggak membiasakan diri seperti ini. Alarm di hatiku harus terdengar dengan sangat jelas dan aku respon. Mari saudara terkasih, hari ini tentang apa tadi? Kemurnian hati. Yuk taruh di hatimu. Boleh tutup mata. Katakan Tuhan, aku mau Kau jernihkan mata batinku. Kau murnikan hatiku Tuhan. Supaya yang ilahi benar-benar menyatu dalam kehidupanku. Sehingga aku boleh melihat perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat. Bahkan dengan sangat rela hati, aku memberikan hidupku Tuhan. Untuk kau selidiki, untuk kau bongkar, untuk kau murnikan, engkau jernihkan segala yang ada dalam kehidupanku. Sehingga tidak ada lagi yang lain Tuhan selain daripada kesejatian. Terima kasih Tuhan.